Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Front Row Grand Prix Inggris hanya diisi satu rider 5 besar MotoGP 2022, yakni Johann Zarco, yang meraih pole position. Fabio Quartararo akan start dari P4. Di sisi lain, ada kekhawatiran Alex Espargaro absen. GP Inggris putaran ke-12 atau race pertama pada paruh kedua MotoGP musim ini, di sirkuit Silverstone memasuki puncaknya hari ini, Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Semua rider tentu akan berjuang demi hasil terbaik. Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, berhak untuk memimpin saat start setelah menjadi yang tercepat dalam kualifikasi Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Ini merupakan pole position keduanya sepanjang tahun setelah pole di GP Portugal April lalu. Sementara itu kompatriot Zarco sekaligus juara dunia bertahan MotoGP dan pemuncak klasemen, Fabio Quartararo harus start dari second row atau grid keempat. Ini bukan posisi ideal, apalagi ia harus menjalani sanksi long lap penalti di Silverstone. Dua pembalap yang akan mendampingi Zarco di front row adalah Maverick Vinales, Aprilia Racing, dan Jack Miller, Ducati Lenovo Team. Bagi Top Gun ini kali pertama ia start dari depan sejak gabung dengan pabrikan Noal pada penghujung 2021. Vinales melanjutkan tren positifnya setelah sukses mengklaim podium ketiga dalam GP Belanda sebelum jeda musim panas. Namun tetap ada kekhawatiran di Aprilia, pasalnya Alex Espargaro berisiko absen. Pembalap asal Spanyol tersebut menyelesaikan kualifikasi di P6. Mengalami high side di T12 ketika menjalani lap ketiga pada latihan bebas keempat, FP4. Akibatnya Espargaro dibawa ke medical center. Dugaan awal menyebutkan kakak dari rider Repsol Honda, Pol Espargaro, itu mengalami cedera engkel maupun patah tulang. Walau bisa mengikuti kualifikasi kedua, Q2, Alex Espargaro terlihat agak pincang saat akan naik RSGP untuk kualifikasi. Ini akibat kecelakaan yang dialaminya pada latihan bebas keempat, FP4. Kendati tidak fit dalam Q2, ia masih mampu finish di P6. Namun setelah kualifikasi Alex Espargaro baru mengeluh kesakitan. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, akan start race nanti dari grid kelima. Pembalap pabrikan Ducati ini membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa menjadi juara. Pasalnya ia kini ada di peringkat keempat, tertinggal 66 poin dari Quartararo. Sementara itu, finish keempat dalam kualifikasi Grand Prix Inggris membuat Fabio Quartararo memiliki posisi start yang baik untuk sesi balapan. Ia pun sudah berlatih menjalani long lap penalti. Setelah mencatatkan waktu tercepat pada latihan bebas, GP Inggris hari Jumat, rider Monster Energy Yamaha itu menyelesaikan FP3, hari Sabtu di urutan ke-6, 0,365 detik di belakang Alex Espargaro Aprilia Racing. El Diablo lalu berada di P5 dalam FP4 sebelum menuntaskan kualifikasi dengan mengamankan grid start keempat. Quartararo adalah satu-satunya pembalap Yamaha yang lolos ke Q2 di sirkuit Silverstone. Tak pelak, startnya yang terbaik di antara pengguna M1. Di sisi lain, karena manuvernya untuk menyalip Espargaro gagal di Assen Belandalo, Fabio Quartararo menerima long lap penalti yang berlaku di GP Inggris. Ia sudah melakukan simulasi intensif selama latihan bebas. El Diablo juga menegaskan bahwa cedera bahu yang dideritanya dalam kecelakaan di Assen sudah tidak lagi menyebabkan masalah baginya. Ia berharap bisa tampil maksimal dalam balapan di Silverstone. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. MotoGP 2022 menjadi salah satu musim terburuk bagi Honda, yang mana MotoGP Indonesia 2022 disinyalir menjadi awal kemunduran bagi pabrikan asal Jepang itu. Hingga paruh musim ini,
Seluruh pembalap yang dimiliki Honda saat ini gagal bersaing dengan para rivalnya di MotoGP 2022. Pol Espargaro, Alex Marquez, Takaaki Nakagami hingga Stefan Bradl yang menggantikan posisi Marc Marquez kesulitan bersaing saat menjalani balapan. Hal itu tak terlepas dari keempat pembalap itu gagal mengendalikan motor sesuai keinginan mereka. Alhasil keempat pembalap Honda seluruhnya terlempar dari 10 besar klasemen sementara MotoGP 2022. Kami pikir motor 2022 sangat kompetitif, tetapi pada akhirnya kami salah, kata Pol Espargaro. Tes dan balapan pertama mungkin memberi kami informasi bahwa realitanya tak seperti itu. Karena itu kami salah menginterpretasikan situasi. Seperti yang diketahui, Honda sejatinya memulai musim MotoGP 2022 dengan menjanjikan. 2 gelaran pramusim hingga seri pertama di MotoGP Qatar 2022 mampu dilibas Honda dengan Pol Espargaro meraih podium ketiga. Sayangnya di seri kedua yang menggelar MotoGP Indonesia 2022 menjadi titik balik performa apik tim yang berlogo sayap itu. Sejak MotoGP Indonesia 2022, hal-hal bergerak dari buruk ke sangat buruk dan kami mencapai titik di mana kita semua tahu apa yang terjadi. Kami tidak bertarung untuk posisi bagus dan ini mungkin konsekuensi dari tidak menemukan apa yang direncanakan dan diharapkan dari Honda musim ini. Di Jepang tidak ada yang senang dengan situasi ini. Kami melakukan apapun untuk memahami dan menemukan solusi. Kami kira punya masalah dengan sasis dan kami coba beberapa solusi. Tapi sejauh ini belum ada jawaban yang lengkap. Honda sendiri masih memiliki waktu yang cukup panjang jika kejadian ini tak ingin terulang di MotoGP 2023. MotoGP 2022 sendiri masih memiliki 9 seri yang bisa dimanfaatkan Honda untuk membuat fondasi pengembangan motor yang akan digunakan untuk musim depan. Paling penting sekarang, memperbaiki motor dan kembali ke level normal, di mana Honda telah terbiasa dalam kompetisi. Ucap Pol Espargaro, kami perlu terus maju, meski situasi membawa Anda mundur. Tambah Espargaro, saat ini Honda benar-benar terdampar di titik terendah dengan mengukir rekor terburuk sepanjang sejarah. Tim berlogo sayap tunggal itu berada di dasar klasemen konstruktor MotoGP 2022 dengan hanya raihan 85 poin. Hal ini tak terlepas dari hilangnya sosok pembalap yang menjadi pedoman yakni Marc Marquez, yang membuat Honda mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan terhadap RC213V. Namun meskipun Marc Marquez absen hingga akhir musim di MotoGP 2022, ia tetap menjadi pembalap patokan dalam pengembangan motor Honda. Alhasil sejak Marc Marquez alami cedera panjang sejak tahun 2020. Honda gagal bersaing di tiap musimnya, tak terkecuali di tahun 2022. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.